Halo anak-anakku, jumpa lagi dengan mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 2 aspek rekayasa. Kali ini kita akan membahas tentang penyaringan dan pengendapan air. Mari kita simak materinya. Air merupakan sumber bagi kehidupan. Sering kita mendengar bumi disebut sebagai planet biru karena air menutupi 3/4 permukaan bumi. Namun, tidak jarang pula kita mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau. Pengolahan air bersih sangat dibutuhkan demi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Secara umum, proses penjernihan air mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut. A. Atau 1. Menghilangkan gas-gas berlarut. 2. Menghilangkan rasa yang tidak enak. 3. Membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. Dan yang keempat, memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Nah, mari kita simak tayangan berikut tentang berbagai teknik penyaringan dan pengendapan air. Saringan kain katun dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh tersebut. Air hasil saringan tergantung dari ketebalan dan kerapatan kain yang digunakan. Penyaringan dengan kapas juga dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air. Maka, zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfida dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangkan. Saringan pasir lambat atau SPL dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Saringan pasir cepat atau SPC terdiri dari lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Namun, arah penyaringan air terbalik bila dibandingkan dengan saringan pasir lambat, yaitu dari bawah ke atas atau upflow. Gravity Feed Filtering System merupakan gabungan dari saringan pasir cepat atau SPC dan saringan pasir lambat atau SPL. Air bersih dihasilkan melalui 2 tahap. Pertama-tama air disaring menggunakan SPC. Air hasil penyaringan tersebut kemudian disaring kembali dengan menggunakan SPL. Lapisan arang ini sangat efektif untuk menghilangkan bau dan rasa yang ada di dalam air baku. Pada saringan keramik, air didapatkan dengan cara menyaringkan melalui elemen filter keramik. Beberapa filter keramik menggunakan campuran perak yang berfungsi sebagai desinfektan dan membunuh bakteri. Saringan cadas atau cempeng ini mirip dengan saringan keramik. Air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Biji kelor ini mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah suspensi dengan partikel kotoran yang melayang di dalam air. Tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air, tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan menaikkan pH di dalam air.
Kaporit berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Kapur gamping berfungsi untuk pengendapan, tetapi membutuhkan waktu hingga 24 jam. Kapur gamping ini berfungsi untuk menaikkan pH air, tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. Arang batok kelapa berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air. Oke anak-anakku, demikian berbagai teknik penyaringan dan pengendapan air. Semoga bermanfaat dan membuka wawasan pengetahuan kita tentang proses penjernihan air di sekitar kita. Kita jumpa lagi dalam materi mata pelajaran prakarya berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa anak-anakku.